pemahaman ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, berikan kami pemahaman ya. Oh nggak hujan, di tempatku nggak hujan, cerah cerah. Kenapa emang hujan di tempat teman-teman? Oh kerinci ya, siap Mbak Asni ya, siap Mbak Erna ya, Mbak Dasini ya. Oh di tempatku cerah, iya Mbak Irna, Mbak Kinah ya. Cerah banget sekarang ya. Oh mendung. Oh kami cerah sih, yang di tempatnya mendung mungkin belum mandi. Oke, Masya Allah ya, siap ya, iya siap Mbak Erna ya, oke ya Mbak Ifman ya, oke siap Mbak Sari ya, Mbak Bunda Liza, Mbak Kay Putri ya, oke kita doa dulu, Robi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, dah teman-teman yang mau tanya boleh tanya ya. Nah, sambil kita ngobrol santai di akun ini ya. Mandi dulu biar cerah. Oh, di Bogor hujan, kota hujan ya. Ya, oke dingin ya. Oke guys, siap Mbak Zia Hisma ya. Oke, siap Mbak Purwono, Mbak Indra ya. Siap Mbak Putri ya. Ya, kita doa Robbi zidna ilman warzukna fahman. Yang mau tanya boleh tanya aja sambil kita sambil kita jawab ya pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke, aku mulai boleh. Tadi ada yang nanya terkait dengan masih qobliyah zuhur ya. Kalau qobliyah zuhur itu 4 rakaat tetap dua-dua atau langsung 4 rakaat ya. Kalau 4 rakaat ya rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat satu, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke gitu ya. Ustazah bolehkah ikut arisan emas? Tidak masalah kalau arisan mah. Yang penting kalau seandainya nggak mampu bayar orang jangan didenda kalau telat dan kalau ada salah satu anggota yang meninggal dilimpahkan kepada ahli warisnya ya. Oke Ustazah, beristri dua mohon jawabannya. Ya beristri dua nggak apa-apa, yang penting upayakan istri pertama setuju ya. Ustazah biar nggak males gimana? Males itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Al iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun, memang seperti itu. Nah, kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan. Orang yang beriman juga males. Cuman bedanya orang yang beriman tuh walaupun males tetap dia kerjakan. Oke ya. Ustazah, bolehkah jariah Quran ke saudara? Boleh, nggak jadi masalah. Jadi malas itu nggak apa-apa ya guys, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman tetap kerjakan. Mau dia ulama, mau dia ustadz, ya mau dia siapapun. Malas itu aman ya guys, ada pada setiap orang. Cuman ada yang orang males dengan malesnya dia tetap mengerjakan, ada yang dia tidak mengerjakan sama sekali ya. Oke, gitu ya guys. Oke gitu ya. Oke Ustazah, kapan puasa bulan ini? Aja puasa menjelang Ramadan ya. Dengan memperbanyak puasa di bulan Ramadan, kita udah sama dengan puasa Rojab dan Sya'ban ya. Ustazah, kalau memegang Al-Quran tanpa wudhu gimana? Nah di sini kalau Qurannya itu full Arab ya dan semuanya itu Arab, maka banyak ulama yang mengatakan wajib wudhu. Tapi Imam Nawawi mengatakan sunnah wudhu. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia boleh tanpa wudhu, sama dengan ngulang hafalan boleh tanpa wudhu, atau kalau dia di handphone boleh tanpa wudhu. Bila sholat sunnah itu tahiyat akhir ya. Ustazah, qobliyah subuh boleh 2 rakaat cukup, qobliyah subuh 2 rakaat cukup ya. Oke, aman aja 2 rakaat cukup ya. Ustazah, kalau memegang dan baca Al-Quran tanpa wudhu udah ya, udah aku jawab. Apakah suaraku jelas? Tadi barusan aku jawab loh. Apa hukumnya bangun rumah separuh ngutang di toko bangunan? Lah kalau hutangnya bukan hutang riba nggak apa-apa. Yang problem itu kalau hutangnya hutang riba. Kalau hutangnya nggak hutang riba ya nggak apa-apa. Hutang piutang tuh boleh, yang penting jangan riba. Kan gitu aja. Oke ya. Hutang piutang itu boleh ya. Ustazah, Al-Quran yang ada tulisan Indonesia di bab permukaan. Maksudnya gimana? Aku kurang paham pertanyaannya apa.
Kalau lagi sholat tapi masih ada azan. Jadi teman-teman jawab azan dulu, satu aja. Setelah itu langsung sholat. Nah, perkara nanti ada azan lain itu abaikan ya. Saat berhalangan bolehkah baca zikir? Boleh. Wanita haid boleh berzikir, boleh ngulang hafalan, boleh baca Quran dari handphone, boleh sekedar rotibul hadat, boleh sekedar bersolawat, boleh sekedar muhasabah diri dan seterusnya. Apakah kalau puasa sunat harus izin suami dulu? Ya, takutnya dia ganggu di siang hari. Kalau pegang Quran buat ngajarin anak ngaji tapi lagi halangan gimana? Pakai sarung tangan ya. Ustazah, gimana niat sholat hajat untuk anak? Sholat kayak biasa aja mbak. Sengaja aku sholat sunat hajat ya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, baru minta kepada Allah atas apapun yang kita inginkan ya. Ustazah, kalau kita diundang tapi kita tetap datang karena kita nggak enak hati. Nggak apa-apa, datang karena nggak enak hati, datang karena niat dari hati, itu nggak ada masalah ya. Nah cuman aku memilih untuk mengerjakan sesuatu karena aku mau, bukan karena nggak enak. Kalau lagi halangan ya udah nggak usah datang, kan hukumnya fardu kifayah. Kalau teman-teman datang ya alhamdulillah, berarti bisa melakukan amalan fardu kifayah, gitu kan? Nah, jadi jangan terlalu sering nggak enak hati itu nggak bagus. Lakukan sesuatu karena kita mau, bukan karena nggak enak sama orang, agar kita bahagia, hidup kita berkah. Oke. Ustazah, oke, aku selalu azan maghrib selalu berada di kereta jarak setengah jam Tanah Abang. Ya, sholat di kereta nggak ada masalah. Ya, Ustazah, koperasi apakah riba? Koperasi itu dalam fikihnya adalah syirkah. Ya, sebenarnya harusnya koperasi itu tidak riba. Cuman sekarang banyak koperasi-koperasi yang banyak unsur ribanya. Ya, kayak gitu aja harus dilihat dulu ya. Ustazah, bacaan apa bulan Rajab 20 sampai 30? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, lagi halangan apa harus wudhu untuk ngaji dan sholat? Ah, sholat mana boleh halangan. Ya, Ustazah, anak saya akan divaksin cacar, namun katanya vaksinnya mengandung B2. Kalau positif ya jangan, kalau nggak positif ya aman ya. Jangan asumsi, jangan-jangan itu katanya-katanya. Coba ya, kalau ngirim Al-Fatihah untuk almarhum, apa harus beserta binnya? Enggak. Ya cukup kirim Al-Fatihah untuk orang tua, ya untuk mertua, tidak harus pakai nama atau ban bin ya. Ustazah, kalau hanya ba'diyah zuhur aja boleh nggak? Boleh. Tapi kan sayang, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat itu bagus banget ya. Ustazah, waktu sholat 2 rakaat terakhir Al-Fatihah 4 rakaat pakai surat maksudnya gimana? Kalau sholat zuhur atau kalau sholat fardu ya 2 rakaat pertama itu pakai ayat pendek, 2 rakaat kedua tidak pakai. Sholat zuhur, asar, isya, maghrib itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 saja. Nah itu beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah rakaat 1, 2, 3 dan 4 itu semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. 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 Ustazah, kalau sholat subuh kalau nggak pakai doa kunut boleh nggak? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi tidak ada problem kalau nggak kunut. Pasang stiker area CCTV tujuannya nakutin maling nggak apa-apa. Itu kan strategi, itu tidak termasuk dusta. Pakai aja, oke ya. Ustazah, mandi junub saya pas azan, puasa atau enggak? Puasa nggak apa-apa, mandi junub ketiduran setelah azan pun nggak apa-apa, mandi langsung puasa ya. Ustazah, kalau kakinya lagi sakit, sholatnya duduk, kakinya lurus menghadap kiblat nggak masalah ya. Kalau nggak bisa ditekukan, Ustazah, apa? Aku udah hafal doa sesudah azan, nggak apa-apa. Doa sesudah azan sunnah ya. Oke, gitu ya. Oke, oke. Ustazah, jika terlanjur hutang riba untuk 1 tahun ke depan, bagaimana cara menebus dosanya? Kan cuma 1 tahun. Kalau Mbak punya aset lain, coba jual asetnya untuk menutupi hutang ribanya. Karena dosa riba itu gede, guys. Yang kedua, kalau bisa Mbak tingkatkan penghasilan, kurangi pengeluaran, selisihnya Mbak tabung untuk melunaskan hutang riba Mbak.
Kemudian yang ketiga atau Mbak pakai cara yang ketiga yaitu, minimal jangan telat membayarnya, ke depan jangan diulang lagi ya. Ustazah, oke, gimana orang muslim memelihara ANJNG di rumah? Nggak boleh, malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Ustazah, saya paling malas sholat isya. Gimana caranya biar semangat? Malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Kan itu cuma sebentar, paksakan. Hal iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Ya. Membaca Al-Quran di HP apa harus wudu? Sebenarnya tidak, tapi jangan terlalu sering baca Quran di handphone. Nanti nggak pandai-pandai guys, karena rosam atau bentuk tulisan handphone itu beda dengan bentuk tulisan yang ada di Al-Quran yang sebenarnya. Sholat sunnah zuhur 4 rakaat berapa kali salam? Qobliyah zuhur bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Kalau 2 kali salam sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri sengaja aku qobliyah zuhur lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gimana caranya menyuruh suami agar sholat? Agar suami sholat yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jadi jangan menyakitinya. Jadi bahasanya tuh bahasa biasa aja. Bang, sholat loh bang, kayak gitu. Yang kedua, kalau dia bantah, siap mak, ya wajadilhum billati iya ahsan ya. Bantah dia dengan bantahan yang baik. Yang ketiga, wala taqnatu min rahmatillah. Nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi lebih taat dibanding kita. Oke. Ustazah ini riwayat pendidikannya di mana? Dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Apa itu Usuluddin? Usuluddin itu berisi ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, mustalahul hadis, munasabah al hadis bil ayah, al ayah bil ayah dan seterusnya. Kalau syariah itu ya ilmu hukum Islam. Oke. Sudah paham riwayatnya? Ustazah di tempat Ustazah, oke, bolehkah sholat isya bangun malam diteruskan sholat tahajud? Bisa, tapi jangan biasakan sholat isya di tengah malam. Ya, usahakan sholat isya itu tabiatnya di awal waktu. Kalau tabiat isya itu di awal waktu, tabiat tahajud itu di ujung waktu. Jadi kalau teman-teman mau sekali-sekali nggak apa-apa ya kalau ketiduran, tapi jangan dijadikan habit dan kebiasaan ya. Ustazah sholat tahajud saat berdoa belum selesai tahu-tahu udah azan subuh, nggak apa-apa kan doa ya, tinggal berhenti doa jawab azan ya. Ustazah sholat subuh kesiangan apakah masih qobliyah subuh? Ya tergantung mbak ya. Kalau masih ada sholat jadwal subuhnya, misalnya gini ya, azan subuh 4.30, lalu kemudian Mbak bangun jam 5, kan masih ada azan subuh, kan masih ada waktu sholat itu subuh. Mbak boleh melakukan qobliyah dulu baru sholat subuh, bisa. Tapi kalau udah bangunnya jam 6 lewat ya sholat subuh aja, jangan lagi qobliyah. Intinya qobliyah itu bisa dikerjakan selama masih ada waktu sholatnya ya. Ustazah, dulu saya sengaja mengerjakan tahajud dan isya bersamaan, nggak boleh lagi. Ya, nggak boleh lagi. Karena itu nggak boleh dijadikan kebiasaan. Kalau sekali-kali ketiduran nggak apa-apa. Tapi tidur habis isya juga nggak boleh kan. Jangan tidur di 3 waktu kan. Yang pertama adalah jangan tidur habis subuh. Yang kedua jangan tidur habis asar. Yang ketiga jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qablal isya. Allah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Dan kemudian an-naum ba'da subah yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Oke. Ustazah, apakah boleh sholat duduk kaki bersila? Boleh saja kalau kakinya sakit. Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qa'iman", sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati' fa 'ala janb, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Oke. Nah,
Ustazah, oke, bayar utang, puasa fidyah, kumpulin masukin sedekah subuh. Boleh kalau memang pantas membayar fidyah, ya. Emang nggak boleh ya pasang foto keluarga di rumah? Boleh kok, nggak masalah. Yang penting nutup aurat. Foto itu nggak masalah. Banyak ulama yang membolehkan, hanya sedikit yang mengharamkan. Karena foto itu bukan hasil imajinasi, dia hasil teknologi. Nggak apa-apa, ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah lukisan manusia, patung manusia yang dibuat dengan tangan, hasil imajinasi. Itu budaya Yahudi pada masanya. Tapi kalau foto itu kan hasil teknologi, dia bukan bagian dari imajinasi. Oke. Oke, gitu ya. Oke, madu sebentar lagi ya. Kalau habis baca Quran, apa nggak boleh baca sodaqallahul azim? Kok nggak boleh? Aku pun bingung, kenapa nggak boleh? Ustazah, kalau saat sholat nggak ada niat tapi masih mau ngambil wudhu, kita yang bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah ya. Bisa nggak ada masalah ya guys. Ustazah, boleh nggak sholat tahajud tapi nggak sholat sunat habis isya? Sayang loh, dia isya itu sunnah muakkad loh. Lebih penting loh dibanding tahajud. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kalau boneka, boneka itu hasil teknologi. Kalau hasil teknologi nggak ada masalah. Itu di belakangku ada unta, ya ada unta tuh, ada kan? Nah, itu hasil teknologi. Yang nggak boleh itu buatan tangan seperti rajutan, foto, lukisan, patung, tanah liat, itu yang nggak boleh. Karena kullil madani al ibahah, segala hasil teknologi itu hukumnya boleh. Nah, hanya saja kalau dia buatan tangan itu adalah budaya orang Yahudi pada masanya. Dia buat foto, dia buat patung lalu dia sembah, ya kan? Ustazah, kalau penghasilan tetap, setiap oke, kalau penghasilan, setiap dapat penghasilan lalu doakan, lalu kemudian doakan, lah zakat kan boleh. Aku baru dijamret lalu kudoakan semoga jamretnya bertaubat. Aku dibully temanku. Soalnya beda frekuensi. Iya kan, aku dijamret, kudoakan penjamretnya bertaubat. Aku dibully temanku karena frekuensinya beda coy. Oke ya, Ustazah saya ngerjakan sholat zuhur jam 2, apa masih bisa? Nah, jadwal sholat dikembalikan kepada wilayah masing-masing ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Ustazah, waktu baca doa selesai sholat terus buang angin, itu gimana hukumnya? Yang penting udah selesai sholat buang angin gak apa-apa. Contoh, yang penting dapat salam ke kanan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Nah, terus itu yang ke kiri nggak wajib lagi guys ya. Yang ke kiri nggak wajib lagi ya teman-teman ya. Yang ke kiri nggak wajib lagi. Gitu ya guys. Nah itu boleh ya. Tapi kalau kanan kiri itu nggak. Kalau kanan kiri itu nggak apa namanya tuh nggak. Kalau yang ke kiri itu sunnah ya. Ustazah kalau zikir dan doa nggak wudhu nggak apa-apa ya. Ustazah lukisan gambar naga tergantung mbak. Kalau dia dibuat dengan tangan nggak boleh ya. Ustazah boleh tapi kalau print foto itu nggak apa-apa ya. Oke, gimana cara mengingatkan anak yang sulit sholat fardu? Seperti biasa, khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya, ya. Kemudian yang kedua adalah wajadilhum billati iya ahsan ya. Kalau dia bantah melawan, bantah dengan bantahan yang baik ya. Kemudian kalau seandainya dia belum bertaubat, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita cuma mengingatkan karena kita tidak bisa memberikan hidayah. Oke. Zah, aku perajut. Kalau buat gantungan kunci bentuk hewan nggak boleh. Mbak boleh rajut berbentuk bunga, ya mungkin berbentuk apa namanya bangunan-bangunan. Ya kalau Mbak mau hewan ya Mbak harus potong. Misalnya ayam nggak ada kakinya atau kuda nggak ada ekornya. Jadi dia nggak boleh full berbentuk hewan atau manusia, ya. Oke, Ustazah, niat sholat sebelum takbir atau pas takbir itu perbedaan pendapat Mbak Moza di kalangan ulama. Terserah mau pilih yang mana itu ikhtilaf saja ya. Ustazah, oke. Apa pandangan Ustazah tentang menggambar seperti seni?
menggambar manusia seperti seni. Lebih tepatnya bukan pandangan aku, tapi pandangan Islam. Bahwa gambar full manusia itu nggak boleh. Karena dia hasil imajinasi. Kecuali kepalanya saja atau tangannya saja atau karikatur itu masih bisa. Tapi kalau full dia manusia utuh, ya full dia binatang utuh, kayak full lukisan ikan koi, full lukisan ayam, full lukisan harimau. Kalau dibuat dengan tangan itu mutlak haram ya Mbak, itu mutlak haram. Kalau foto nggak apa-apa karena foto itu adalah bukan hasil imajinasi tapi dia hasil teknologi. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Khususnya foto keluarga, pengumuman. Pengumuman dulu cuy. Pengumuman. Nah, oi bangun Pengumuman. Perhatikan tahan nafas 74 tahun. Yang pertama adalah jika sesuatu itu hasil imajinasi seperti melukis orang utuh, melukis binatang utuh dengan tangan atau membuat patung orang utuh dengan tangan atau membuat binatang utuh dengan tangan atau naga utuh dengan tangan. Kayak di kelas. Saya bercanda saja ya kan. Maka itu hukumnya mutlak haram. Tapi kalau dia cuma foto itu adalah hasil teknologi. Tidak masalah. Dia bukan hasil imajinasi. Foto semut, foto bom, foto buaya, foto manusia, foto orang meninggal ditempel di jidat, ditempel di foto keluarga itu tidak masalah karena dia bukan hasil imajinasi, dia hasil teknologi. Kalau boneka hasil teknologi nggak apa-apa. Nah itu kalau dia berbentuk hewan dan manusia, oke? Tapi kalau pemandangan, ya rumput-rumputan, daun-daunan, ngelukis pemandangan, kaligrafi, lukis isi hatiku itu bebas. Yang penting jangan ngelukis dan membuat patung hewan dan manusia. Oke. Nah, sementara kalau seandainya dia dalam kondisi gambar itu nggak masalah ya. Gucci kan nggak manusia cuy. Iya, kalau Gucci nggak apa-apa. Kaligrafi nggak apa-apa ya. Oke. Ini yang kita bahas manusia dan hewan ya guys. Selebih itu nggak. Kaligrafi nggak apa-apa. Oke. Misalnya gambar orang gitu kan, yang penting tidak utuh, dia bisa kartun, ya kan, dia bisa ke karikatur, kayak gitu bisa ya. Oke, demikian berita pagi ini dan oke, kayak gitulah ya. Ustazah, aku menderita GERD. Oh GERD, gimana puasa Ramadan nanti? Aku takut kambuh. Tunggu bentar, Mbak GERD aku punya solusinya. Ya kan, nanti saranku Mbak minum madu akasia. Ya itu kemarin ada 3 tahun teman kita nggak puasa loh. 3 tahun nggak puasa bayangin aja guys. Alhamdulillah kenal dengan madu kita dia minum sebulan sebelum Ramadan. Ramadan dia puasa full sekarang dia udah puasa daun. Mantap ya. Sama-sama ya Mbak Jas ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah boneka nggak ada masalah. Karena boneka itu dia kan hasil teknologi. Kecuali boneka berbentuk manusia banget gitu loh guys. Terus dia tidak hasil teknologi dia dibuat dengan tangan. Tapi kalau boneka Barbie yang itu kan pabrikan. Ya kan SpongeBob itu kan pabrikan ya kan. Satria baju hitam RX itu kan pabrikan guys. Nggak apa-apa main anak-anak itu kan teknologi. Yang nggak boleh itu dengan tangan ya guys. Paham nggak kira-kira guys? Aman ya? Sama-sama ya. Oke, aku punya patung angsa dari keramik, aku buang Zah. Bagus, bagus, bagus ya, buang aja ya. Oke, Ustazah, oke, apa-apa buang nggak rugi kok kita ya kan. Nah, oke. Oke, Ustazah kalau
pasang foto suami udah meninggal di HP boleh, nggak masalah, foto itu kan hasil teknologi. Nggak apa-apa, nggak bakal hidup kok dia Mbak, aman sambil doakan ya. Ustazah, saya menahan kentut kalau sholat, itu batal nggak? Menahan kentut dalam sholat tidak sampai membatalkan sholat. Dia cuman sampai ke status makruh saja. Ya, oke, ya, jadi makruh saja. Makruh itu boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik ya. Oke Ustazah, baju bergambar makhluk hidup. Ya kalau baju kan hasil print. Hasil print kan bukan dilukis. Nggak apa-apa. Jangan semuanya nggak boleh guys. Semuanya pula nggak boleh. Ah, kacau pula kita. Ya, oke. Kalau boneka manekin yang ada di jalan-jalan itu kan teknologi, itu kan pasti pabrikan. Yang nggak boleh itu adalah buatan tangan guys. Susah juga napasku cuy. Yang nggak boleh itu adalah buatan tangan ya guys. Ya lukisan dengan tangan, patung dengan tangan. Ya guys. Oke. Oke gitu ya guys. Nah boneka teddy bear kan itu kan pabrikan. Tapi kalau dia buatan tangan, rajutan, handmade itu berbentuk binatang nggak boleh. Kecuali dia abstrak. Oke. Sabar Ustazah, aku bercanda saja. Oke ya. Aku sabar, mau sampai besok pagi pun aku oke aja. Ayo kita live sampai besok pagi. Oke gitu ya, bercanda saja ya. Ustazah, oke, lukisan ikan koi. Oh, ikan koi itu udah pasti nggak boleh guys. Teman-teman tahu kan lukisan-lukisan ikan koi yang ada di rumah-rumah orang. Nah itu kalau dia itu kalau dilukis nggak boleh guys. Nggak boleh tuh. Turunkan tuh ikan koinya itu. Palingan dia merajuk, ya kan? Oke, Ustazah, oke, kalau saya punya hutang puasa 1-2 tahun lalu, boleh aku ganti? Kalau mau boleh diganti. Kalau ingat bisa diganti, kalau enggak ya teman-teman skip aja ya. Oke, Ustazah, oke, saya mau kunut, kata Ustadz nggak boleh. Hah? Kunut nggak kunut bebas ya, yang mengamanahkan kita kunut itu adalah Imam Syafi'i. Yang tidak mengamanahkan kunut adalah Imam Hanafi. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Kalau teman-teman kunut silahkan, nggak kunut nggak apa-apa. Yang penting kalau teman-teman kunut, imamnya nggak kunut, jangan kunut sendiri ya. Kalau teman-teman nggak kunut, imamnya kunut, ya teman-teman ikut kunut. Jadi kalau sholat berjemaah ikut imam, kalau sholat sendiri terserah masing-masing ya. Bolehkah bacaan ruku dan sujud 1 kali? Boleh. Imam Syafi'i bilang minimal 3 kali. Imam Syafi'i bilang 1 kali. Imam Hanafi bilang bacaan ruku dan sujud 3 kali. Kedua-duanya sepakat kalau seandainya sholat sendiri lebih dari 3 kali lebih bagus. Oke. Ustazah pernah makan ceker ada campuran BABI, jelas itu haram lah ya, yang jangan dilakukan lagi ya. Oke, Ustazah ada gambar ikan mas boleh nggak? Tergantung gambarnya itu hasil teknologi, hasil print atau buatan tangan. Kalau dia buatan tangan itu nggak boleh. Kalau dia hasil print, foto itu nggak apa-apa ya. Kenapa lukisan nggak boleh? Karena lukisan bukan cuman koi Mbak Ledivi, semua lukisan binatang, semua lukisan manusia itu adalah tasyabbuh ya, dilakukan oleh orang Yahudi pada masanya dan mereka sembah. Makanya lukisan patung hewan dan manusia itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya teknologi, print foto itu nggak ada masalah. Pajang foto keluarga. Pajang foto keluarga. Boleh guys. Karena foto itu hasil teknologi guys. Jadi nggak apa-apa ya guys. Foto itu hasil teknologi guys. Jadi nggak apa-apa ya cuy. Oke. Oke gitu ya guys. Yuk kita lanjut ya. Bercanda aku ya guys. Aku nih nggak ada dong. Teman-teman mau nanya itu pun sampai alam barzah pun nggak apa-apa aku, santai guys, ya santai aja, oke ya. Ustazah, misalnya kalau kita lupa kunut gimana? Jadi begini ya, kunut itu kan disunahkan oleh Imam Syafi'i, nah dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi, ya kan? Nah jadi gini Mbak, kalau Mbak terbiasa kunut, sekali Mbak kunut,
boneka pabrikan boleh Mbak, ya kalau buat tangan ya nggak boleh Mbak. Celengan ayam jago kalau ada utuh dengan kaki dibuat dengan tangan nggak boleh, kalau nggak ada kaki nggak apa-apa, yang penting jangan utuh ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman kunut, terus, terbiasa kunut nih everyday, terbiasa kunut, maka teman-teman, harus sujud sahwi kalau lupa kunut ya. Oke, nah tapi kalau teman-teman tidak terbiasa kunut, abaikan aja ya. Ustazah, oke, sholat menahan kentut, sholatnya sah, nggak apa-apa, cuma menahan kentutnya itu makruh, itu aja ya. Wudhu maghrib lanjut isya kalau nggak batal nggak masalah, wudhu itu lanjut dari zuhur sampai asar pun nggak apa-apa. Ya, oh ternyata asar belum batal nggak apa-apa, maghrib isya belum batal ya sholat isya nggak apa-apa, ya kan? Nah. Nggak apa-apa ya, oke. Ustazah, saya nggak pernah kunut, nggak apa-apa, oke. Ibu pikun nggak wajib puasa, fidyah bayar nggak? Ya enggak dong. Ya kalau teman-teman nggak mau sholat, nggak puasa, nggak fidyah ya pikun aja dulu ya, oke. Ustazah, celengan berbentuk ayam dari tanah liat, kalau dia utuh ada kakinya haram. Tapi kalau dia tidak ada kaki, aman. Kayaknya celengan tuh nggak ada kakinya, nggak apa-apa deh, guys. Oke, Ustazah, kursi yang dibentuk kepala burung, kalau kepalanya doang nggak apa-apa, yang nggak boleh itu utuh ya, guys. Oke, oke, yang nggak boleh itu utuh ya. Oke, Ustazah, aku sholat subuh nggak pernah pakai kunut, laporan diterima. Nggak apa-apa nggak kunut guys. Apa itu makruh? Makruh itu boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik ya. Oke. Ustazah, jadi aku sama Mbak, iya. Jadi gini, teman-teman GERD itu asam lambung parah. Ya, jadi teman-teman yang GERD ini memang susah berpuasa, susah mengganti puasa, ya kan? Maka Mbak harus bayar fidyah 1,4 kilogram beras per harinya. Iya Mbak Nailah ya. Saranku nanti minum madu akasia yang aku spill itu. Wow, sudah banyak orang yang membaik dengan minum madu akasia itu, ya kan? Nah, teman-teman diminum aja. Tapi aku minta maaf setiap live dari bayar nih. Gimana kabarnya pagi ini guys? Di penghujung bulan Rojab. Oke ya, siap Mbak Oma ya, Mbak Kopral ya, Masya Allah Mbak Caci jelas ya, gambarku nggak gelap kan guys. Siap ya Mbak Yeyen, Mbak Yeni ya, siap Bunda Nmax, mantap ya Mbak Lis, ya Pak Dewok siap ya Mbak Bu Peri ya. Oke Mbak Rela, Dianti, Mbak Ojan ya, Mbak Yuni, Mbak Aini ya, Mbak Hartini, Mbak Dewitia, Masya Allah. Siap Mama Iwan, jelas ya, tapi ngebas itu equalizernya. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga I hope ya banyak insight ya. Dan kita doa dulu seperti biasa sebelum kita belajar pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Vina ya. Oke Mbak Wi ya. Siap Mbak Raisya. Suara udah oke ya guys. Mantap. Ya, nah teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya. Belajarnya pagi-pagi. Kalau anak kuliahnya belajarnya jam 9. Nah, kalau kita pagi-pagi agak lain memang kita ini ya. Siap Mbak Umi ya, Mbak Saibah. Oke, kita sudah seperti biasa ya guys. Oke siap Mbak Yeyen ya. Oke siap ya Mbak Vina ya. Oke aman? Dah kita mulai boleh ya. Kalau soal perang dunia ketiga pasti ada. Cuman kapannya kita nggak tahu. Karena memang dalam dalil dikatakan ada perang di akhir zaman ya. Oke siap Mbak Raisya, Mbak Istiwiwin ya. Oke. Kalau perang dunia memang tetap ada ya. Tapi insya Allah tidak semua orang akan terdampak ya. Hutang puasa harus bayar fidyah dan kodo. Kalau kodo ya kodo aja. Ngapain bayar fidyah? Kalau kodo ya kodo aja, nggak usah bayar fidyah. Hutang puasa oke gitu ya. Oke, Ustazah, amalan apa buat mendoakan yang sedang umroh? Siapa nih? Kita yang umroh atau mendoakan orang lain? Pakai bahasa Indonesia aja nggak masalah. Siap Mbak Sonya ya.
Oke, nggak ada masalah. Siap Mbak Yuni ya. Oke. Oke ya, siap Mbak Iwish. Nah, jadi kalau mau doakan orang ya doa aja seperti biasa ya. Doa lihat angin kencang, pakai doa secara umum aja biar tidak terlalu susah menghafal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Siap Mbak Arnet ya. Oke. Hutang puasa yang lalu-lalu boleh dibayar kalau ingat ya. Was-was najis padahal lantai udah dipel, nggak boleh. Was-was itu dari setan Mbak. Jadi kalau udah dipel, udah nggak usah lagi was-was najis ya. Karena was-was itu dari setan, dari Hanas. Jangan berikan kesempatan dia untuk mempengaruhi kita, ya kan? Suka was-was, misalnya teman-teman nih habis wudhu, tadi udah basuh muka nggak ya? Habis sholat, tadi rakaat kedua atau ketiga ya? Habis sholat, tadi tuh aku di tengah sholat udah baca Al-Fatihah nggak ya? Abaikan. Was-was itu nggak boleh, fatal ya. Habis melontar jamroh ini udah 7 atau 8 ya. Habis tawaf ini udah 8 atau masih 6 ya, nggak boleh ya. Nggak boleh kita was-was ya, itu perbuatan setan ya. Ustazah, kalau mau sujud tangan dulu baru lutut nggak apa-apa ya, karena udah faktor U. Sebenarnya kalau sujud itu lutut dulu baru tangan, kecuali teman-teman sakit lutut boleh tangan dulu baru lutut ya. Lagi datang bulan boleh kirim Al-Fatihah, tidak ada masalah Mbak. Kirim sholawat, Al-Fatihah, sedekah ya, nggak masalah ya. Lagi haid atau sekedar membaca surat-surat pilihan, gak ada masalah. Lendir kecoklatan belum keluar sampai ke celana, apakah masih bisa puasa? Tidak ya. Sebelum dan setelah haid itu udah gak bisa puasa kalau dia sudah berwarna. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, hakadha lima hadha kadha. Ini gimana ya Aisyah, ini kok ada lendir kecoklatan setelah aku haid, apakah aku boleh sholat? Apa kata Sayyidatina Aisyah, tunggu dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Oke. Bu Sui, bayar fidyah berapa? Kalau bisa kodo lah. Tapi kalau nggak bisa kodo ya fidyah 1,4 kilogram beras per harinya ya. Puasa lahir anak aku tidak termasuk yang merekomendasikan puasa lahir anak karena tidak masyhur dalilnya. Amalan apa hari Jumat? Nggak ada. 16 Rajab udah lewat Mbak. Oke, udah lewat ya. Oke, sama-sama Mama Yuda ya. Oke, Ustazah, wajib bayar hutang puasa enggak Ustadz? Bumil wajib bayar hutang puasa enggak? Semua orang wajib bayar hutang puasa kecuali dia pikun, gila, anak kecil ya. Nah, cuma kalau Bumil itu ingin mengkodo puasa, puasa aja. Puasa aja dulu, nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup boleh sisanya bayar fidyah sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Oke, aku suka was-was baca Quran, pernah kena najis, abaikan ya. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan itu tinggalkan, nggak boleh seperti itu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Mau tanya puasa Daud, silahkan. Puasa Daud, iya siap Mbak Suara, Mbak Kopral, Mbak Desca ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Gitu terus long lifetime. Kalau mau batal boleh sih, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, hutang puasa lupa jumlahnya. Kalau tahun ini lupa jumlahnya 7 atau 8 ya 8. Lain kali jangan lupa hutang sama Allah ya. Ustazah, bagaimana cara sholat tasbih? Sholat tasbih itu bagusnya teman-teman pelajari aja di video-video aku ya teman-teman ya. Pelajari sholat tasbihnya melalui video. Cari aja di TikTok bahwa sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan muncul videoku tentang sholat tasbih. Kalau aku jelaskan di live nanti lupa lagi ya. Oke. Amalan Bumil sama aja dengan amalan-amalan yang lain lah. Emang apa amalan Bumil yang beda dengan yang lain? Kalau mau baca surat Luqman biar mudah persalingannya. Nah kalau anaknya laki-laki tambah surat Yusuf. Kalau anaknya perempuan tambah surat Maryam. Supaya menghilangkan sakitnya melahirkan. Kemudian supaya mudah melahirkan ya baca surat Luqman. Baca surat Luqman ya. Tapi kalau nanti anaknya udah jelas jenis kelaminnya ya itu boleh baca surat Yusuf laki-laki, Maryam perempuan.
seperti itu ya Mbak, baca aja sambil santai ya kan. Nah, it's okay. Kalau sedang mimpi buruk padahal sudah mimpi, udah doa sebelum tidur, kenapa ya? Nggak usah difikirkan, mimpi aja difikirkan ya. Yang penting teman-teman kalau mimpi buruk ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, lupakan, nggak ngaruh kok, mimpi baik buruk tuh nggak ngaruh. Oke, Ustazah, oke, vidya apa harus dikumpulkan dulu? Tidak, boleh kok dicicil per hari ya. Ustazah, saya tidak puasa karena melahirkan, tapi saya udah bayar vidya. Apakah saya harus kodo puasa? Nah ini persoalannya nih Mbak. Kalau Mbak udah bayar vidya, sementara Mbak mampu berkodo, harusnya Mbak nggak bayar vidya. Harusnya Mbak kodo. Nah tapi ini tengok dulu Mbak udah bayar vidya. Tapi Mbak mampu kodo, Mbak harus kodo. Karena sebenarnya nggak usah vidya tadinya. Jadi teman-teman yang hamil dan menyusui, coba ganti puasa dulu sepanjang tahun. Kalau udah dekat Ramadan tahun depan nggak sanggup lagi karena hamil dan menyusui, atau karena sakit, atau karena anaknya kenapa-napa, kalau puasa baru vidya. Nah kasus seperti Mbak berarti Mbak udah bayar vidya duluan. Sementara Mbak mampu ganti puasa, harusnya tadi nggak bayar vidya. Maka untuk kasus Mbak tetap harus kodo. Tetap harus kodo. Nah makanya kan saya sampaikan, selagi mampu kodo, kodo dulu. Karena bagi orang yang mampu kodo, maka dia tidak boleh membayar vidya. Paham nggak kira-kira teman-teman ya? Jadi nggak boleh secepat itu vidya. Padahal kita mampu ganti puasa. Coba dilihat Al-Baqarah ayat 1-5 ya kan? Ada dalil fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti di waktu yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Kalau nggak mampu baru vidya. Nah yang penting dia tuh harusnya kodo dulu. Kalau nggak mampu baru vidya. Nah persoalannya saya udah vidya, tapi saya mampu ganti puasa, ya harus kodo. Nah kayak gitu. Makanya banyak ustadz-ustadz yang bilang vidya juga, kodo juga. Karena banyak jemaah yang pengen coba-coba vidya. Padahal vidya itu tujuannya meringankan beban. Kalau Mbak vidya juga, kodo juga, ngapain? Berarti itu denda, bukan meringankan beban. Maka idealnya Mbak ganti dulu tadinya, baru Mbak vidya. Nah Mbak udah vidya, tapi Mbak masih mampu kodo, maka Mbak harus kodo Mbak. Bukan karena vidya dan kodo, tapi karena Mbak telanjur bayar vidya saat Mbak mampu berkodo. Mbak mesti kodo. Nah itu hati-hati ya teman-teman ya. Harus tuntas itu ya. Oke. Jadi kalau Mbak tanya apakah saya harus kodo juga, tentu harus kodo kalau Mbak mampu berkodo. Ustazah, oke, ganti puasa waktunya sampai Ramadan. Nah lebih kurang 1 bulan, 1 minggu lagi ya. Oke, segera ganti puasa ya. Oke, segera ganti puasa. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Saya sholat qobliyah, ayat pendeknya 3 kul, nggak ada masalah ya. Kalau zakat emas perlu zakat mal juga lah. Zakat emas itu kan zakat mal. Jadi zakat itu cuma ada 2 Mbak. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal ini zakat harta. Dalam bentuk apa ya? Emas, tabungan, gaji. Nah itu. Jadi zakat emas itu adalah termasuk dari ekosistem zakat mal ya. Gaji wajib keluarkan zakat jika penghasilan itu sudah mencapai setara dengan 85 kg emas per tahunnya. Atau jika dirupiahkan 13 juta untuk harga emas tahun ini, maka teman-teman kalau penghasilannya udah minimal 13 juta, maka teman-teman wajib keluarkan zakat 2,5%. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir dan baru lihat aku, boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, besok bulan besok Yaumul Bidnya masih lama lah. Di nisfu Sya'ban nanti Yaumul Bidnya, tenang aja, nanti aku ingatkan. Yang penting teman-teman follow aja, aktifkan notifikasinya. Nanti seminggu menjelang nisfu Sya'ban atau Yaumul Bid nanti aku berisik deh ya. Aku berisik kayak gitu ya. Ustazah, hasil jual warisan apa harus keluarkan zakat? Oh tidak ya. Nah zakat itu tugas masing-masing, bukan tugas daripada bab warisannya. Kecuali kalau saya misalnya dapat warisan 300 juta, saya diamkan setahun, nah wajib zakat tabungan. Atau saya dapat warisan, saya belikan emas, wajib zakat emas ya kan. Ustazah, sholat isya di jam 12 malam boleh nggak langsung sholat tahajud? Sebenarnya isya itu bisa dilakukan hingga tengah malam.
Cuma kalau teman-teman ingin menggabungkan dengan tahajud dalam kondisi sesekali ketiduran nggak sengaja masih bisa. Tapi nggak boleh dijadikan kebiasaan karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di penghujung waktu ya. Nanti jadi lalai ya. Udah terlanjur riba KPR rumah di tempat masih bisa bayar nggak ya tetap harus bayar mbak ya. Nah jadi kalau teman-teman terlanjur KPR kalau ada aset lain coba dijual aja untuk membayar hutang ribanya atau perkecil pengeluaran perbanyak pemasukan selisihnya nanti bisa dibelikan bisa dibom ya atau minimal jangan telat karena kalau makin banyak telat makin banyak nanti dendanya ya. Semoga Allah keluarkan teman-teman dari riba itu ya karena riba itu dosanya berat seperti menzinai ibu kandung sendiri. Bahkan riba itu rugi ya. Masa beli rumah 200 juta jadi 400 rugi. Ustazah, iya darah nifas berhenti 28 hari ya mandi setelah melahirkan, setelah mereka keluar lagi. Apakah itu haid udah 28 hari berhenti sholat, hari ke-43 ya haid sudah ya. Oke, aku peternak bebek, hasil jual telurnya aku keluarkan zakat mal tiap minggu. Silahkan, semoga lancar, bebeknya sehat dan bisa menghasilkan ya. Zakat gaji itu 25%, 2,5% boleh dikasih ke saudara, boleh. Yang penting saudaranya miskin. Karena zakat itu harus ke fakir dan miskin ya. Oke, nah fakir dan miskin ya. Oke, fakir dan miskin ya. Sekarang gaji harus 18,5 juta, setahun senilai 85 gram emas. Masa iya? Tinggi banget. Berapa harga emas sekarang guys? Harga emas masih 2 juta mbak. Coba dicek harga emas di daerah masing-masing ya. Oke, karena harga emas juga berbeda. Tapi nggak sampai 18 juta sih I think. Emangnya emas berapa sekarang? 18 juta tinggi banget. Kepo aku. Oh 2 juta di tempatku masih 2 juta. Oh 3 juta di mana tinggalnya mbak? Per gram itu ya. Nah berarti khusus mbak Rasya berarti 3 juta. Kalau di tempatku masih 2 juta terakhir kemarin ya. Jadi intinya 8,85 gram kali emas di tempat kita. 3 juta di mana itu? Oke gitu ya. Nah jadi tergantung daerah di tempat kita ya guys. Sama dengan gaji kita kan tergantung daerah juga ya. Pokoknya 85 gram kali harga emas bagi per tahun. Segitu dia. Oke, tempatku 1.500.000 lah. Lebih ngeri lagi ya. 3 juta yang antam za. Di sini antam cuma 2,4 juta. Ya, dikondisikan aja tergantung lokasi teman-teman ya. Oke. Ustazah, saya dapat uang pensiunan, oke, dan saya tidak bisa berbisnis. Apakah boleh saya simpan di deposito? Baik, uang di pensiunan, saranku, aduh, aku jadi rekomendasi ya, nggak boleh sih. Oke, tapi boleh, aku ngomong gini, uang pensiunan, kalau dia banyak, misalnya 1 miliar, 2 miliar, 500 juta, 200 juta, kalau mbak mau dipan ke deposito itu riba, aku nggak nyaranin. Itu returnnya juga murah, kecil itu mbak ya. Deposito itu kecil, untungnya kecil, kemakan inflasi, bukan investasi yang bagus. Kalau mbak mau, mbak pergi ke bank, mbak bilang aku mau beli SBSN syariah. Itu sama kayak deposito. Namanya surat utang negara syariah. Jadi kita punya surat berharga yang itu sumbernya adalah borrower kepada pemerintah. Nanti dapat tiap bulan juga. Ya kalau syariah biasanya dapat tiap bulan di tanggal 10 mbak. Ya namanya SBR, saving bond retail konvensional, sukuk retail atau sukuk tabungan itu masih bisa ya daripada deposito. Asal jangan ori dan SBR ya, tapi ST boleh. Coba tanya aja ke mitra bank sebagai wadah kita membelinya. Ustazah, saya nggak keluar. Oke. Ustazah, gimana sholat nunggu hidayah dulu? Jangan, sholatlah. Semoga dengan sholat kita dapat hidayah. Saya mau nutup aurat tapi tunggu hidayah dulu. Jangan, tutuplah air aurat. Semoga dengan nutup aurat kita dapat hidayah. Aku umroh, tunggu dulu aku bersih dari dosa. Berangkatlah umroh, baru bersih dari dosa. Ya, aku nanti aja sedekahnya kalau aku udah kaya. Jangan ya, sedekahlah supaya kaya. Oke, aku nanti aja lah dakwahnya, tunggu aku pinter. Jangan berdakwahlah, semoga dengan dakwah kita makin pinter. Jangan nunggu dapat hidayah, tapi lakukan agar hidayah datang. Logikanya dibalik, salah ya. Ustazah, bolehkah zakat ke anak yatim? Gak boleh. Zakat itu ke fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja, tapi uangnya gak cukup ya.
ya. Oke, clear ya teman-teman ya, sehat selalu ya. Oke, Ustazah minta doanya buat Bapak Rusmanto meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Allah mudahkan ya, husnul khatimah. Ustazah, apakah ada sholat 100 rakaat? Enggak ada. Khusus 100 rakaat nggak ada ya teman-teman ya. Kalau kaki saya sakit nggak bisa ditekuk, apakah boleh sholat sambil berdiri saja? Boleh, baring pun boleh. Shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk ya. Kalau nggak bisa baring nggak apa-apa. Zikir buat rezeki lancar. Kalau rezeki mau lancar, satu, baca al-waqiah habis subuh mbak. Kemudian jangan lupa sholat duha mbak. Ketiga, kalau mbak bisa, jangan lupa sholat duha. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya mbak mbak mau, mbak bisa sedekah subuh mbak, walaupun cuman sedikit, lancar rezekinya itu. Oke ya. Dan kemudian jujur dalam sikap ya, dalam bekerja jujur, amanah ya, itu insya Allah lancar rezekinya ya. Di mana-mana orang yang rezekinya berkah itu dia pasti sedekah subuh. Di mana-mana orang yang kerjanya biasa-biasa aja tapi hasilnya luar biasa, dia nggak lupa sholat duha, dia nggak lupa al-waqiah setiap pagi gitu kan ya. Al-waqiah masih banyak lah yang aku lihat ya, teman-temanku yang rezekinya berkah juga melakukan hal yang sama guys ya. Dan berkah itu tenang kita dengan uang itu, gak habis-habis aja dia. Iya kan? Nah, karena kekayaan itu bukan dihitung seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita simpan dan sedekahkan. Ya kan, sekarang aku tanya, orang penghasilan 10 juta bisa nabung 1 juta. Orang penghasilan 7 juta bisa nabung 2 juta. Yang kaya itu adalah yang bisa nabung 2 juta. Dan tentu walaupun kedua-duanya sedekah dan zakat gitu kan. Nah, jadi supaya seperti itu kita. Nah, yaitu teman-teman caranya adalah dengan sedekah subuh atau dengan al-waqiah gitu kan. Temanku pusing sama aku, gaya hidupnya mirip kayak aku gitu kan ya. Dari penghasilan tentu berbeda antara aku dengan temanku, cuma pengeluarannya jauh banget selisihnya guys. Jadi yang aku keluarkan rasanya nggak banyak banget untuk kebutuhanku, sementara dia kebutuhannya tuh kayaknya banyak banget gitu loh. Sementara dilihat dari gayanya gitu-gitu aja. Loh, kamu gitu-gitu aja kok setiap hari, kenapa ngerasa pengeluarannya banyak? Aku nggak tahu loh Nel. Nah, aku merasa pengeluaranku nggak banyak. Nah, semoga disitulah berkah rezekiku kayak gitu. Dan aku ingatkan dia bahwa kalau dia bolong-bolong entah kemana-mana, uangnya nggak jelas, hati-hati, jangan-jangan rezekinya nggak berkah, ya kan? Nah, orang yang bagus itu ketika ditanya kemana uangnya, dia bisa jawab. Tapi kalau dia pelangak-pelongo, hati-hati. Dia perlu mencari tahu kemana arah arus kasnya, supaya hidupnya nggak susah di hari tuanya dan supaya terlindung dari ketidakberkahan rezeki. Oke. Ustazah, gimana hukumnya saham? Saham sebagai investor boleh, yang penting cari emiten saham yang tidak ada muatan riba. Ikut RUPS supaya mbak jadi investor, bukan sekedar trader. Mbak ngerti fundamental perusahaan, pelajari analisa fundamentalnya dan emitennya. Kalau ada gennya mbak boleh zakatkan, dividen yieldnya mbak boleh zakatkan. Uang modal saham itu tidak dizakatkan, tidak ada masalah ya. Tapi dividen dan gennya itu mbak zakatkan ya. Tapi saham itu harus ngerti, karena investor harus sejati. Kalau dia trader cuman belajar dari analisis teknikal, maka dia judi ya. Walaupun emiten yang dibelinya sama, tapi strategi jual belinya salah. Yang satu bisa jadi judi, yang satu bisa jadi investasi. Ustazah, saudara yang miskin berhak menerima zakat? Bisa. Walaupun dia miskin, saudara bisa. Yang tidak boleh itu anak kandung dan orang tua ke atas, karena mereka tanggung jawab kita. Ustazah, kalau seumur hidup nggak zakat, kalau udah meninggal apa perlu dikodo? Nggak ada kodo zakat ya, dia tetap berdosa aja kalau dia meninggal ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, oke, saya haid 6 hari, suci 9 hari, lalu keluar darah lagi. Nah 6 hari
nanti tunggu 7 hari. Kalau udah 6 hari, 8 hari lagi itu istihadhah. Lebih dari 8 hari itu istihadhah ya. Boleh tidak baca Quran di HP sambil tiduran? Sambil tiduran baca Quran nggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Cuman jangan sering baca Quran dari HP, kecuali karena haid, nanti jadi nggak bisa baca Quran yang sebenarnya. Kalau obligasi gimana? Obligasi itu ada dua, obligasi pemerintah dengan obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan harus hati-hati, resikonya besar dan kemudian kemungkinan returnya hilang, gagal bayarnya tinggi, dan cari perusahaan yang benar-benar tidak ada unsur riba. Yang kedua obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini ada yang syariah, ada yang konvensional. Maka pergilah ke surat utang yang syariah seperti sukuk tabungan atau sukuk retail ya. Pergi ke obligasi yang syariah ya. Perhatikan kalau beli obligasi perusahaan ini risiko gagal bayarnya tinggi, kalau obligasi pemerintah gagal bayarnya 0 ya. Oke, silakan obligasi daripada deposito. Oke. Kalau orang yang sudah meninggal boleh difidyahkan? Enggak, boleh fidyah boleh untuk orang yang meninggal. Puasanya boleh difidyahkan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, saya mau kredit motor tapi takut riba. Ya, nggak usah Mbak, pakai OJEK aja dulu, nggak ada masalah ya. Haram tidak sah kalau obligasi. Saya jelaskan, obligasi itu ada dua. Yang pertama obligasi pemerintah, obligasi perusahaan. Aku nggak nyaranin karena resiko gagal bayarnya tinggi. Tapi kalau obligasi pemerintah itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Boleh pergi ke obligasi pemerintah di yang syariah ya, namanya surat utang negara atau surat berharga negara. Jangan pergi ke deposito, itu saranku ya teman-teman. Deposito pasti haram ya, seperti itu. Ustazah, kok ngerti banget kenapa ya? Karena itu pengetahuan umum sih. Iya, karena itu pengetahuan umum sih. Enggak sih guys, aku sempat sekolah investment ya 3 bulan untuk kepentingan hidupku aja. Oke. Ustazah, oke, aman ya, lanjut ya. Bolehkah uang sedekah subuh dikumpulkan kita kasih ke orang tua? Sedekah boleh, nggak ada masalah. Kalau sedekah nggak ada masalah ya teman-teman. Nggak usah cari tahu lah di mana aku tahu guys. Kayak gimana ceritanya itu, mana pula ya aku cari tahu ya. Ya kayak gitulah guys, ya kan. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, deposito nggak usah. Jadi kalau teman-teman ada duit jangan pergi ke deposito. Kalau mau mirip-mirip kayak deposito, pergi ke surat utang negara atau surat berharga negara. Itu lebih tinggi returnya dibanding deposito dan dijamin undang-undang, jauh lebih aman. Cari yang syariah. Oke, cari yang syariah. Belinya sama-sama di bank sebagai mitra saja. Oke ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh boleh dikasih ke ibu? Boleh, nggak ada masalah. Iya, boleh dikasih ke ibu, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, boleh nggak orang yang sudah meninggal dikurbankan? Boleh, nggak ada masalah. Boleh berkurban untuk orang meninggal atau boleh berkurban atas nama kita dan doakan untuk orang yang meninggal ya. Ustazah, investasi ya jelas investasi itu wajib. Karena kemampuan orang karena kita harus kayak gini guys, jelas dong investasi itu harus guys. Jadi gini guys, buat anak-anak teman-teman lah, kalau teman-teman udah terlambat, kita harus punya kemampuan making money, create money, cari uang, saving money, kumpulkan uang, booster money, kembangkan uang, protect your money, pertahankan kekayaan, harus sampai ke ujung. Nggak bisa dengan create money, cari uang, terus nggak disimpan, nggak boleh. Nanti kita miskin. Atau create money, cari uang, saving money, simpan uang, terus dibeliin jadi nol lagi. Terus ambil uang lagi, simpan lagi, beli lagi, habis lagi. Jangan sampai di situ. Jadi ada 4. Cari uang, simpan uang, kembangkan uang, amankan uang. Banyak orang kaya tapi tak bisa mempertahankan kekayaannya. Nah, kekayaan itu untuk apa? Semakin banyak kekayaan kita, semakin banyak kemungkinan angka zakat kita. Orang yang punya uang 100 juta, zakatnya cuma 2,5 juta. Tapi kalau dia punya uang 1 miliar, zakatnya bisa 25 juta. Dan belum lagi sedekahnya. Jadi dia bermanfaat buat orang lain ya. Tapi ini nggak pembahasan kita. Nanti teman-teman kaget, apalah kata Ustazah nih, bingung aku. Kita balik saja ke soal agama. Oke ya. Oke. Ustazah,
Ustazah, oke gitu ya. Kalau aku pernah deposit pas tahu riba, bunganya jangan ditaruh ke kotak amal, dibelikan lampu jalan atau dibelikan seperti tong sampah aja gitu ya. Oke ya. Ustazah, oke lanjut ya teman-teman ya. Oke, kakak boleh apa boleh nanti puasa 15, 16, 17 puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu 15, 16, 17 17 ini guys. Hijri ya guys, bukan 16, 17, 8 Masehi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, tinggi banget pembahasannya, nggak ngerti, nggak apa-apa. Ustazah, kalau punya hutang sama kita, sementara dia marah, kita jadi takut memintanya. Minta 3 kali minimal harus. Nanti setelah itu mau mbak rezekikan, mau mbak ikhlaskan juga nggak masalah. Yang penting mbak ada kewajiban meminta dan menagih 3 kali ya. Ustazah, oke, lebih afdol mana kurban atas nama sendiri tapi atas nama orang meninggal? Lebih bagus atas nama sendiri. Karena kalau berkurban atas nama orang meninggal, yang dapat pahala cuma orang meninggal. Tapi kalau kita berkurban atas nama kita, kita dapat pahala dan orang yang kita doakan yang meninggal itu juga dapat pahala, oke? Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, Ustazah 15, 16 Januari apakah puasa? Nggak ada puasa khusus 15, 16, 17 Januari. Puasa apa? Puasa apa ya teman-teman ya? Nggak ada. Akhir Rajab maksudnya nggak ada. Ya puasa aja, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid kayak gitu kan. Ustazah, ada batas untuk puasa Senin Kamis sampai Ramadan? Aku jelasin. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Apakah kapan batas Senin dan Kamis menjelang Ramadan? Kan gitu ceritanya. Ini kan Rajab nih, udah penghujung. Bulan depan itu Sya'ban, terus masuk Ramadan. Nah, kita akan ketemu nanti di pertengahan bulan Sya'ban, namanya nisfu Sya'ban. Berarti 2 minggu menjelang Ramadan. Nanti aku akan berisik nih, tenang aja. Nanti nisfu Sya'ban ini Yaumul Bid di bulan Sya'ban, karena ini pertengahan bulan. Nanti aku akan berisik minta teman-teman puasa nisfu Sya'ban, pasti ya, selagi usiaku panjang, selagi akun kita sehat ya. Aku akan berisik di sini. Nah, dari nisfu Sya'ban menjelang Ramadan, apakah masih bisa berpuasa? Nah, ada 2 pilihan. Kalau teman-teman nggak pernah puasa sebelumnya, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah puasa Daud, maka teman-teman tidak boleh berpuasa lagi setelah nisfu Sya'ban. Tapi bagi teman-teman yang udah terbiasa puasa sebelumnya, terbiasa puasa Yaumul Bid, terbiasa puasa Daud, masih bisa melakukan puasa sampai H-1 Ramadan. Oke, nah begitu ceritanya. Jadi kapan batas waktu puasa Senin Kamis saja tergantung. Kalau udah terbiasa masih bisa dekat-dekat Ramadan. Kalau tidak terbiasa maka batasnya nisfu Sya'ban. Semoga paham ya. Ustazah, oke, apakah sedekah subuh bisa diberikan dengan anak? Bebas. Kalau sedekah subuh feel free aja guys, nggak apa-apa. Sedekah itu bebas aja guys. Mau dikasih ke fakir miskin, ke orang kaya, ke orang kafir pun gak masalah. Ya kan? Nah, Ustazah, kalau sekedar nabung, Mbak Saumiati, nabung tuh gak apa-apa. Ya, sekedar menjadikan bank sebagai alat simpan itu gak apa-apa. Ya, walaupun dia bank konvensional, kita cuma menyimpan duit saja, bukan berinvestasi di sana atau bukan berhutang di sana. Nggak apa-apa. Kalau cuma nyimpan doang, ya. Sedekah subuh dipinjam buat modal. Bom, sedekah subuh dipinjam buat modal gimana kucingku? Nguap dia pula ditanya si bom-bom ini. Aku punya 1 kucing yang kalau aku nggak mampu jawab, dia jawab guys. Dia jawab tuh agak lain tuh kucingku. Tapi itu dia apa tuh? Nguap dia. Nggak jelas Bom jawaban kamu Bom. Kalau sedekah subuh dijadikan modal, gimana jawabnya ya? Tunggu dulu, ini sulit sekali nih pertanyaannya. Lebih sulit pada ujian hidupku nih. Sedekah subuh itu untuk orang. Kalau untuk kita, itu namanya tabungan.
Jadi sedekah subuh itu kalau dijadikan modal itu tabungan. Kalau untuk bayar hutang kita itu tabungan. Kalau untuk pergi umroh kita itu tabungan umroh. Kalau itu untuk haji itu tabungan haji. Tapi kalau seandainya untuk modal orang itu sedekah. Untuk haji orang itu sedekah. Untuk kurban orang itu sedekah. Untuk bayar hutang orang itu sedekah. Tergantung. Ya, tergantung Mbak modalnya untuk usaha Mbak atau untuk usaha orang. Kalau untuk usaha orang boleh, tapi kalau untuk usaha Mbak itu tabungan namanya. Clear ya? Masya Allah, penguap bom. Mantap ya. Semoga paham ya Mbak. Oke gitu ya. Mesti Mbak suara ya. Ya, tapi kalau untuk orang lain itu boleh ya. Ustazah, kalau sedang azan bolehkah sholat? Kalau di rumah jangan. Jawab azan dulu baru sholat. Nanti setelah itu ada azan di tempat lain, itu adalah abaikan aja. Yang penting jawab 1 kali azan ya. Oke, 27 Rajab malam Jumat atau Sabtu? Wallahu alam. Isra Mi'raj besok kali ya, besok atau lusa. Tapi tidak ada amalan khusus untuk Isra Mi'raj. Ustazah, sedekah subuh selalu di masjid is okay. Bagi teman-teman yang tim ke masjid, ya ke masjid lah. Ya sedekah subuh. Bagi teman-teman tim di rumah, kumpulkan di rumah celengan. Ya, Jumat ya. Berarti malam Jumat dong ya. Oke, aku nggak terlalu connect dengan 27 Rajab pastinya karena nggak ada amalan khusus juga. Coba dicek ya, ntar ya aku bantu ya. Tanggal hijriahku mana. Jumat Mbak. Nanti aku lihat lagi di kalender ya guys. Karena nggak ada amalan yang terlalu khusus, jadi aku nggak terlalu heboh dengan kapan 27 Rajab. Kalau ada amalan khusus mungkin aku heboh ya. Ustazah, bayar puasa Ramadan itu sampai kapan? Sampai H-1 Ramadan ya. Sampai H-1 Ramadan ya. Oke gitu ya. Nah, oke Ustazah, oke sebentar ya. Sebentar dulu guys. Ini kok nggak jalan? Hello? Nggak ada ini. Oleh, udah jalan dia guys. Udah ada tadi teman-teman ngetik. Ditinggalinnya pula aku, jahat kali pun kawan-kawan nih. Tinggalin aku, berhenti ketikannya guys. Oke ya. Orang yang sudah berhutang tapi dihibahkan. Allahu a'lam bishawab ya. Oke. Udah lewat guys. Kalau hamil 5 bulan boleh puasa Ramadan atau tidak? Ya tengoklah kata dokternya gimana. Kalau nggak boleh ya nggak usah puasa Mbak ya. Ustazah, baca Al-Quran dihadiahkan kepada orang tua dan suami, boleh nggak? Didoakan bukan dihadiahkan. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan suamiku, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, itu bisa, nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, hukum wudhu sebelum mandi junub nggak ada masalah, tapi sunnahnya itu setelah junub ya. Ustazah, sedetik pun nggak pernah aku tinggalkan Ustazah. Slebel. Gombal kali pun kawan ini. Ustazah, oke, di tahun baru ini banyak banget ramalan yang tidak jelas. Percaya kepada ramalan syirik dosa. Nggak usah ya. Cukup lakukan yang terbaik semasa hidup ya, sehingga apapun yang terjadi kita aman ya. Ustazah, saya suka ke masjid sedekah subuh, ya kan? Sedekah subuhnya di kain celeng rumah, nggak apa-apa. Ya sedekah subuhnya di rumah nggak jadi masalah ya. Ustazah, kapan dibaca hamdan kathiron? Terserah aja, nggak ada masalah, itu zikir kok ya. Ustazah, saya selalu lupa sedekah subuh, teringatnya jam 7. Itu karena belum terbiasa aja. Teman-teman lebih baik loh dibanding aku dulu waktu belajar sedekah subuh guys. Aku sedekah subuh tiap hari 2000 pada masanya. Baru 7 hari lupanya 3 bulan. Sedekah lagi 3 hari lupa lagi seminggu. Karena nggak ada yang ngingetin. Lah kalau teman-teman, aku beredar di mana-mana, sedekah subuh di video, sedekah subuh di live, sedekah subuh berisik aku. Nah teman-teman lebih gampang loh karena ada yang ngingetin. Kalau aku dulu ngeri kan guys, mana ada yang bisa ngalah-ngalahin ketidakkonsistenan aku. Sedekah subuh 3 hari lupa 3 bulan guys. Udah lupa aku di mana lah celengan aku sampai hilang-hilang. Sedekah subuh 7 hari lupa aku seminggu guys.
Emang agak lain aku pada masanya kan masih muda banget guys waktu itu. Jadi teman-teman kan masih ada yang ngingetin, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Kan kita belum terbiasa aja ya kan guys. Nah gitu kan. Ustazah, apa hukumnya untuk suami yang berbohong keuangan demi orang tuanya sedangkan istri masih kekurangan? Ya salah dong. Ya salah banget. Jadi sebenarnya guys, suatu ketika ada teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Pada prinsipnya, seorang wanita pernah nanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kenapa laki-laki itu enak kali? Kalau sholat dia paling depan, dia bisa jadi imam, dia layak azan. Kalau dia sholat di saf depan, kalau dia ngomong talak jatuh talak. Kalau dia dapat harta rampasan perang dia dapat. Sementara kami di rumah aja, kami nggak dapat apa-apa. Apa kata Rasulullah? Bilang kepada seluruh wanita yang ada, teman-temanmu, sahabatmu, bahwa apa yang dicari oleh suaminya di luar untuk kamu semuanya, walaupun kamu nggak kemana-mana. Sebenarnya seluruh harta suami itu secara prinsip adalah harta istri. Sebenarnya. Cuman hidup kan tidak seideal itu. Ya dalam sebagian uang suami ada hak istri. Yang penting mbak tercukupi. Kalau seandainya dia memberikan yang lain itu bagian dari sedekahnya. Tapi seandainya mbak nggak tercukupi itu baru jadi masalah gitu ya. Oke. Ustazah, aman ya guys? Oke, kalau mimpi buruk harus baca apa? Kalau mimpi buruk jangan ingat muka cuy. Jadi kalau mimpi buruk teman-teman cukup baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, menghadap ke kiri meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Ya, tapi jangan betul-betulan, isyarat aja. Puah, 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 lalu kemudian bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Kalau mau cerita juga cerita ke kucing ya, palingan dia nguap doang kayak kucingku. Jangan lagi cerita ke suami, ke orang-orang, nanti jadi doa. Oke? Ini terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Misalnya nggak ada lain buat anak di pondok pinjam ke bank mekar, nggak boleh ya. Yang boleh itu adalah kalau menyebabkan kematian, boleh kita melakukan dosa. Misalnya di hutan nggak ada lagi daun untuk dimakan, nggak ada lagi kayu untuk dimakan, boleh makan ular. Selagi masih ada kayu, selagi masih ada daun, tetap harus makan itu gitu loh prinsipnya ya. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh buat THR lebaran, nggak ada masalah. Saya punya sedekah subuh di Rapel. Sedekah subuhnya di Rapel tuh membagikannya atau menyerahkan kecelengan? Kecelekannya tiap hari mbak, biar dapat berkahnya mbak. Ya 500 kayaknya nggak 2000 teman-teman sedekahnya. 500 ku tengok khusus yang masuk live pagi ini. 500 tapi sedikit kali 500. Tapi dari profil picture-nya 500 sih yang pagi ini masuk sih. 5.000 boleh lah. 5.000 walaupun nggak cocok nih, feelingku nggak 5.000, tapi udahlah 5.000 setiap pagi mbak, nanti baru diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Kadang-kadang suka dirapel kalau lupa, karena gini, yang dihitung itu bukan jumlah duitnya tapi aktivitasnya mbak. Mbak 5.000 kali 10 kan 50.000 mbak, ya kan? Mbak kasih per 10 hari. Dengan mbak kasih setiap hari, itu yang setiap hari itu lebih bagus mbak, karena al-aslu fil af'al muqayyid bihakmi syar'i, karena perbuatan itu yang dinilai bukan jumlahnya ya. Muka 2.000 ya Zah, itu yang masuk live tadi malam, yang masuk live pagi ini muka 500 guys. Tapi aku bolehlah berbohong, enggak, muka 5.000 ya. Ustazah, sedekah subuhku kasih makan kucing boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Oke, ya muka-muka 500 sih, yakin aku. 2.000 enggak, 200. Oke, Ustazah, sedekah subuh sebaiknya sebelum atau sesudah sholat subuh, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke Ustazah, protes 5.000 katanya. Ribu ada yang protes. Oke, bisa aja Ustazah. Oke, puasa.
Gimana caranya mengatasi was-was najis padahal kering? Di pikiran, nggak boleh. Was-was itu perbuatan setan, Mbak. Jangan kasih jeda. Kalau udah bersih ya, nggak usah ya. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul abaikan, Mbak. Nggak boleh was-was, nggak boleh ya. Ustazah, di tokoku ada kota infak dititip. Bolehkah sedekah subuh di sana? Boleh, nggak masalah, oke. Yang penting untuk orang nanti kan. Oke, Ustazah, kalau mimpi junub gimana, Zah? Nggak tahu, kita nggak bisa menabir mimpi. Mimpi nggak usah dipikirin, banyak kali pun teman-teman pikirkan. Aku kalau mimpi nggak ada aku pikirkan. Yang penting kalau mimpi buruk, auzubillah minasyaitonirrajim, meludah 3 kali, puah, bangun, udah. Mimpi baik, senyum, alhamdulillah, bangun, udah. Nggak usah semua dipikir, cuy. Mimpi dipikir, kata orang dipikir, gosip artis dipikir. Ustadz poligami dipikir, kata-kata orang dipikir, masalah RT dipikir. Banyak kali yang teman-teman pikirkan itu. Nggak usah pikirkan mimpi, nggak ada makna, nggak ada guna. Ya, semua mau dipikir. Artis selingkuh dipikir, Ustadz poligami dipikir. Nah ceritanya kawan, banyak kali sih pikirannya. Patutlah susah ngapal sujud sahwi, udah penuh pikirannya. Oke, Ustaz masalah orang dipikir. Patutlah susah ngapal doa cebok. Udah penuh pikirannya. Oke, Ustazah. Ustazah nggak mikir, aku nggak mau mikirin hal-hal yang nggak pantas masuk dalam pikiranku, sehingga terjaga fokusku. Maka kan aku sering bilang sama teman-teman, jangan mikirin banyak hal yang bukan urusan kita. Karena otak kita itu ibarat komputer. Kalau banyak file yang nggak penting, nanti dia lelet, guys. Ya, maka file-file yang nggak penting itu dihapus, guys, supaya nggak lelet, guys. Nah, cenderung kita lebih banyak kita memikirkan hal-hal yang nggak penting, guys, maka kita akan sulit fokus, sulit menghafal, guys. Ya, karena sama dengan teman-teman beli handphone. Semahal apapun handphone, tapi foto dari zaman bayi sampai alam barzah pun ada di dalam handphone tuh lelet dia, guys. Sama otak kita gitu juga. Dia loading, kok aku nggak fokus ya, banyak kali pun yang dipikirkan. Nah pas nanti diajak berpikir bagus, udah bingung nih mana file penting, mana yang nggak penting. Jadi fokus kita terganggu, guys ya. Makanya kemarin aku ditanya sama temanku, Ustazah Fitri nanya, kenapa kok apa yang kamu ungkapkan itu, apa yang kamu ucapkan itu, walaupun ngobrol doang kok isinya daging semua, Nel? Apa sih kebiasaanmu yang tidak ada pada orang lain? Nah saya bilang, yang gak penting gak saya masukkan ke pikiran saya. Hanya informasi penting yang saya masukkan, sehingga kalau saya bicara, saya usahakan tuh penting semuanya. Gitu, guys. Tapi kalau di otak kita ini banyak informasi yang gak penting, yang kita omongkan tentu banyak yang gak penting, cuy. Paham ya teman-teman ya? Jadi kurangi berpikir tentang orang, tentang gosip, tentang ramalan, tentang mimpi, tentang hal-hal yang nggak penting, guys. Ya, masukkan ke sini yang penting, bisa biar keluarnya itu bermakna. Oke? Nah, gitu ya, guys. Nah, yuk kita lanjut ya. Ustazah, orang yang berhutang, uang mana lah dia tadi berhutang. Allahu a'lam bishawab. Udah lewat dia. Ustazah, saya megang uang kas, lalu kemudian ada orang yang berhutang. Misalnya nih aku megang uang kas kita, guys.